ketemu lagi dengan saya Maria di YouTube channel Maria Special Kids. Gimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat dan happy terus ya. Nah, hari ini saya akan menginterview seseorang yang spesial banget. Penasaran nggak? Jadi, dia itu adalah seorang marketing dari Precious One. Ada yang pernah dengar Precious One itu apa? Kalau yang belum pernah, tenang aja, karena kita akan langsung tanya ya ke yang bersangkutan tentang si Precious One ini. Ayo, sekarang kita panggil aja langsung Dea. Halo. Hai Dea. Halo. Gimana kabarnya, Dek? Kabar baik. Mudah-mudahan Maria baik juga ya. Baik, alhamdulillah baik semua ya kita. Oke, Dea, boleh diceritain nggak, Dek? Apa sih ini si Precious One ini, terus kamu di situ ngapain aja sih? Aku ceritain sekilas tentang Precious One ya. Kalau Precious One itu sendiri itu dia yayasan fokusnya ke pemberdayaan disabilitas lewat kesempatan kerja. Jadi yang kita lakukan adalah visi kita tuh mengurangi pengangguran disabilitas. Jadi yang kita lakukan itu kita bikin rumah produksi, tapi yang kerja di bagian produksi teman-teman disabilitas. Sekarang tuh udah ada 32 orang disabilitas. Kita ada satu orang Down syndrome, satu orang disabilitas fisik, sisanya tuli. Oh, jadi ini yang bisa dengar tuh ada kita berlima. Iya, gitu. Awalnya emang tulis semua karena kita kan butuhnya rumah produksi yang bisa jahit. Butuh karyawannya yang bisa jahit, karena jadi kita bikin produk-produknya itu kita jualin ke market, bisa ke perusahaan juga buat jadi souvenir, bisa custom kayak gitu juga gitu. Jadi emang awalnya tuli karena kita pikirnya yang bisa jahit bisanya tuli gitu. Produknya ada macam-macam, ada tas, ada pouch kayak gitu. Nanti bisa ke webnya atau ke Tokopedia, Shopee kami. Oke, boleh. Menarik ya. Jadi ternyata ada nih wadahnya buat teman-teman tuli kalau punya keterampilan jahit untuk produksi souvenir kayak gini ya. Bisa. Oke, sejauh ini gimana, banyak orderan? Puji Tuhan sih lumayan sih banyak, apalagi pas masa pandemi ini kita bikin masker, nah itu pas kepake banget. Terus tetap survival mode juga, kita sempat jualan bawang putih, bawang bombay, terus sempat jualan jamu juga. Jamu kita kolaborasi sama temen, terus sempat bikin masker tapi yang kayak renda gitu juga sih. Nah, jadi emang disesuaikan juga sama kebutuhan yang masa pandemi ini. Seru ya ternyata, berarti lumayan nih ternyata masyarakat juga banyak nih ya yang suka sama produk-produknya penyandang disabilitas, karena kelihatannya emang nggak kalah saing ya sama produk-produk yang di luar sana gitu ya, yang produksi orang-orang awam bukan penyandang disabilitas, nggak kalah keren gitu ya. Iya, kita ada QC juga sih soalnya, jadi dari kita sendiri, kita kalau mau bikin produk baru tuh ada trial and error-nya gitu juga, terus dia QC jalan terus ada QC aja kita ada berapa kali QC gitu, jadi terus kalau ada masukan dari orang juga kita open sih. Oke, bagus ya. Penting sih ya QC, soalnya kan kita tetap harus menjamin orang-orang puas gitu ya supaya customer bertahan. Jadi ilmu marketing mana ceritanya? Iya, mantap. Kita kan produk disabilitas kan orang masih kayak nggak percaya gitu ya. Nanti belinya kalau misalnya kita bikinnya nggak bagus, orang belinya karena belas kasihan lagi kan, kita nggak mau kayak gitu. Maunya emang kita bisa bikin produk yang bagus, terus membanggakan gitu. Jadi orang tuh belinya juga bangga gitu. Oke, gue beli nih produk karena disabilitas yang emang kualitasnya oke loh. Tuh. Iya, benar. Karena kita kan pengen banget ngapus tuh ya stigma bahwa disabilitas tuh dikasianin gitu kan. Betul. Udah terlalu banyak kasihan kalau misalkan ditambahin lagi. Karena sebenarnya emang yang dibutuhkan bukan dikasianin tapi peluang. Benar nggak, Dek? Benar. Chance ya. Iya, Chance. Dek, ngomong-ngomong gimana sih ceritanya kok awalnya bisa jadi tertarik terjun ke dunia disabilitas? Awalnya sih gue kayak udah lama emang pengen, emang punya
maksudnya mau bantuin orang difabel gitu. Dulu ngomongnya masih orang-orang difabel. Tapi gimana ya bantuinnya ya, sempet yang apa gue buka warung aja, terus nanti yang kerja orang difabel gitu, atau bikin JNE atau bikin apalah, sempet mikir-mikir yang kayak gitu, kebab kayak atau apa gitu, lagi mikir-mikir gitu. Terus sempet ngeliat di daerah Menteng itu ada disabilitas yang nggak ada, kayak Nick Fujisik gitu loh, yang nggak ada tangan, nggak ada kakinya, tapi dia jualan tisu. Nah terus hebat banget gitu. Gue dulu tuh lumayan sering ke daerah Menteng itu, kayak hampir setiap kantor juga dulu deket situ. Nah itu dia emang mangkal di situ terus. Nah terus ya mulai dari situ, oh ya berarti mereka struggling banget sih ya buat kerja ya. Ya udah deh, kira ya gue kayak sempet bikin warung gitu, terus yang kerja teman disabilitas juga, temannya suami gue gitu. Terus ya karena satu dan lain hal ya nggak berhasil lah pokoknya usahanya itu ya. Itu kurang lebih setahun. Nah habis itu udah selesai itu, terus gue masih kerja, terus yang mau bantu, udahlah habis itu gue resign, habis kerja terus gue resign. Jadi gue mau bantu disabilitas, ngapain lagi ya, coba deh gue Google, gue ya cari yayasan disabilitas, terus gue calling, gue datang satu-satu ke tempat itu, terus gue bilang gue background gue ini, pengalaman gue ini, pernah bikin apa, campaign segala macam, mau nggak gue bantuin gitu, pro bono aja, volunteer, gue mau volunteer. Terus dari semuanya yang gue kontak itu ya ada yang kelihatannya oke, tapi ternyata nggak ada kabar. Kelihatannya oh iya ya boleh oh mau banget, terus tahu-tahu loh kok maksudnya nggak responsif gitu-gitu lagi. Nah yang paling responsif tuh ya si Mbak Ratna dari Precious One ini. Mbak Ratna tuh foundernya Precious One. Dia paling oh ya boleh ya kapan, nah sering ngobrol lagi, terus akhirnya ya netapin kapan janjian mau masuk, ya udah gitu. Sekarang udah kayak 2 tahun. Ya lumayan ya. Itu berarti dari udah berapa lama tuh lo punya minat untuk bantuin disabilitas? Udah lama sih ya. 10 tahun ada kali ya? Berapa? 10 tahun nyampe? Ada sih kali ya, ada. Ya, sih. Cuman dulu kan nggak tahu ya, gue mesti ngapain ya. Terus gue nggak ada temen juga yang kayak gitu. Terus temen gue yang berhubungan sama disabilitas juga gue nggak ada gitu. Jadi ya ngapain ya gitu lah. Tapi lumayan ya, maksudnya kayak agak jarang loh, maksudnya orang yang benar-benar punya niat untuk bantu dan peduli sampai segitunya kan. Dan harus kita tambahin deh, tambahin. Oke, dia katanya lo bisa bahasa isyarat. Bisa, karena kan ngobrol sama teman-teman tuli kalau di workshop Precious One tuh pertama pakai bahasa isyarat kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pakai gestur. Bisa juga pakai WA. Nah kalau WA tuh kita emang koordinasi besok si siapa ngerjain apa gitu. Jadi pas besoknya masuk tuh masing-masing bagian udah tahu nih hari ini aku ngerjain apa, targetnya berapa piece gitu. Tapi kan jadi Precious One yang non disabilitas tuh ada 5 orang. Nah dari 5 orang itu yang bisa bahasa isyarat paling cuma 3, aku, Mbak Ratna, sama Mbak Lisi gestur. Gitu. Dulu belajarnya gimana? Gue belajar. Kalau bahasa isyarat gue belajar di workshop juga, diajarin teman-teman tuli langsung, sama gue les di Pusbisindo, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi sebenarnya awalnya belajar bahasa isyarat, pingin belajar bahasa isyarat tuh kenapa deh? Pertama karena pengen melancarin ngobrol sama teman-teman tuli di tempat gue sih. Walaupun bahasanya beda, kalau di tempat gue tuh rata-rata ASL. Oh, American Sign Language. Sign Language. Nah, kalau di sekarang yang nggak ada sih, adanya di Sindo ya. Di Sindo ngajar les Sindo, jadi udah. Oh gitu. Tapi sebenarnya teman-teman tuli itu mereka lebih nyaman pakai bahasa isyarat atau pakai gestur atau pakai ini sih tulisan kalau misalkan sama teman-teman yang ini ya, sama teman-teman yang non tuli. Mereka sih lebih seneng pakai isyarat tapi bisa ngomong gitu. Nah itu mereka, soalnya kadang ada yang nggak terlalu bisa isyarat tapi mereka cepat nangkep bibir tuh.
Kayak Oh. kemarin tuh yang pas kita pakai masker kan yang disuruh pemerintah, itu susah tuh, mereka tuh mesti buka dulu baru ngomong, walaupun sambil isyarat sambil kayak mimik bibirnya mimicking gitu. Nah terus kemarin sempat ada temen tuli juga yang bikin masker transparan. Nah yaudah kita order sama dia. Soalnya kalau kita bikin masker itu kita sih nggak nyanggupin. Soalnya bahannya beda, terus polanya lain gitu. Tambahin mika. Terus pas ada temen tuli juga yang bikin, udah order sama dia aja deh gitu. Disaling memberkati lah. Iya benar. Ada ya ternyata masker transparan, baru denger loh. Iya, jadi biar kelihatan tuh mulutnya kan. Terus tapi dia bahannya keras mah. Kayak agak kanvas gitu ya, kanvas terus tengah-tengahnya mika gitu. Tapi emang mereka butuh yang kayak gitu sih ya, namanya kan baca bibir kan. Iya benar. Iya, kalau enggak soalnya pakai masker susah sih komunikasi ya, namanya orang baca bibir kan. Terus kadang ya nggak denger juga kan, kita kadang ekspresinya bisa apa, sebenarnya kita ngomongnya apa, ntar nggak nyambung lagi. Iya, terus bener, bahasa isyaratnya belum tentu mereka ngerti juga lagi, ntar jangan-jangan. Iya gitu, benar. Itu ngebantu banget tuh masker. Karena katanya bahasa isyarat tuh emang berkembang ini juga ya, per daerah tuh bisa beda-beda gitu kan katanya. Iya, benar. Jadi ya mungkin karena emang konteksnya di kebudayaan, erat sama kebudayaan juga ya, jadi ya beda-beda gitu setiap daerah. Dan di Sindo aja tuh ada progresnya gitu, berubah-berubah juga, ada evolusinya lah gitu, satu gerakan satu kata tuh gitu. Jadi kadang nggak semua orang tuli sepakat sama satu kata itu satu gerakan juga, kadang-kadang bisa beda-beda. Jadi kita kayak, makanya itu pentingnya kita perhatiin bibir ya. Iya benar. Kalau itu sebenarnya mirip kayak kita ada bahasa Jawa, bahasa Batak gitu kan. Iya. Terus sama kayak kita kayak bahasa gaul, kayak misalnya sudah gitu, kalau bahasa tuli kan sudah gitu ya bahasa isyarat. Tapi kita kan ada juga dah gitu, nah mereka juga ada yang dah gitu juga ada, dua tangan. Jadi gitu deh macam-macam. Oke, Dede boleh dong ajarin dikit kayak bahasa isyarat beberapa. Oke, apa ya? Nama kali ya, nama ya. Iya boleh. Kalau nama dia begini, tangan kanan tuh telunjuk, tengah sama jempol ditaruh dijadiin satu, kayak dikuncup kayak kita nulis pensil, terus digeser ke telapak tangan kiri, jadi geser ke kiri ke kanan, thread gitu. Jadi kayak kita nulis di kertas. Oke. Nama akunya tunjuk ke diri sendiri, baru dieja. Gitu. Nah, enaknya kalau di Sindo itu kan bahasa isyarat Indonesia, dia itu lebih morph ya kalau aku bilangnya. Jadi isyarat hurufnya itu benar-benar kayak kita ngebayangin huruf, terus kita gerakin pakai tangan kita. D gitu, namaku dia ya, D, E, A tuh D-nya tangan kiri telunjuk, tangan kanan telunjuk sama jempol untuk huruf D tempelin gitu. Terus E-nya juga tangan kanan telunjuk, jari tengah sama jari manis sudah dibikin 3 gitu, D itu E. Terus A-nya juga dibentuk kayak segitiga kayak huruf A gitu, tangan kiri sama tangan kanan. Kalau American Sign Language ya lain lagi, dia lebih pakai satu tangan. Oke. Sebenarnya buat teman-teman nih yang penasaran, kalau mau belajar bahasa isyarat tuh bisa belajarnya di mana sih? Bisa follow aja Instagramnya Pusbisindo, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Nah itu biasanya ada jadwalnya. Nah pas lagi masa pandemi gini, kalau nggak salah ada kayak online gitu deh, kalau nggak salah. Jadi dia tuh per area juga, ada yang Jakarta, ada yang Banten. Nah itu nanti bisa dicek di situ, atau bisa ke DM-nya adminnya di situ, nanti bisa adminnya bales. Oke. Itu bisa berarti nggak cuma Jakarta ya, mungkin di kota-kota lain juga ada ya? Ada. Cuman yang aku tahu sih belum semua kota banget ya. Mungkin kalau ada di kota-kota lain, mungkin mereka nggak tergabung sama Pusbisindo gitu. Mungkin dia bikin sendiri atau apa. Cuman emang belum menyeluruh banget sih. Oke. Dek, apa sih manfaatnya menurut, kan lo udah belajar bahasa isyarat nih agak lama nih. Ada nggak sih manfaatnya selain untuk komunikasi dengan teman-teman tuli ya tentunya? Manfaat lainnya kalau aku, jadi kalau bahasa isyarat itu ya kalau menurutku dia kayak kita tuh melatih diri kita untuk bisa cepet paraphrase gitu loh, paraphrase kata kalimat yang bikin si orang lain yang dengar tuh bisa lebih cepat nangkep gitu. Kayak
Contohnya kayak kalau bahasa Indonesia kan saya makan pisang gitu ya, kalau bahasa Tuli langsung pisang makan. Oh, oke. Gitu. Jadi kan lebih praktis sebenarnya kan. Terus kenapa pisangnya duluan gitu, bukan makannya duluan baru pisang? Karena kalau menurut mereka, karena kan ada pisang dulu baru gue makan gitu, bukan gue makan ada pisang. Itu jadi kayak nggak nyambung kalau menurut mereka gitu. Jadi oke juga sih, maksudnya konsep kayak gitu tuh baru ya buat aku. Terus ya sekarang aku juga bantuin kayak buat gereja kayak gitu juga kan, buat terjemahan bahasa isyarat. Kalau sekarang ibadah online ada ya banyak lah gitu. Jadi nah itu tuh kayak belajar terus dari satu kata, satu kalimat tuh yang pendeknya tuh yang teman tuli bisa langsung cepet nangkep tuh gimana. Itu sih belajar terus sih. Oh ya bagus juga ya, jadi maksudnya kayak ada mindset baru gitu ya, terus jadi kayak lebih terampil juga komunikasi ya jadinya, maksudnya nggak, walaupun selain sama teman-teman tuli, tapi untuk komunikasi dengan orang lain juga jadinya kan lebih bisa tahu nih yang mana yang prioritas jadi objek duluan gitu kan ya. Iya benar-benar. Sama biasanya ini juga ya, kalau teman-teman tuli itu mungkin mereka ada keterbatasan, nggak tahu semua kata gitu. Jadi kata ini tahu, cuman maksudnya apa sebenarnya kata itu, kayak tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab tuh apa? Nah biasanya kalau sama teman-teman di workshop tuh, karena mereka juga range pendidikannya kan variatif banget, ada yang nggak sekolah sampai ada yang SMA, rata-rata SMA LB, ada kuliah juga. Nah itu biasanya kita sering pakai contoh sih. Tanggung jawab tuh apa? Contoh misalnya kamu bangun pagi terus ke kantor, itu kamu punya tugas kamu harus selesai, itu tanggung jawab, kamu harus selesai, gitu-gitu deh gitu. Jadi ya belajar ya paraphrase lah ya, belajar mencari konsep kata yang cepet gitu. Gimana Mar tadi, sorry. Iya. Enggak, ini ternyata emang ini ya, teman-teman tuli itu emang ada kesulitan untuk bisa memahami kata-kata yang abstrak juga sih ya, yang kayak tanggung jawab itu tadi ya. Jadi emang butuh banget banyak orang yang bisa bahasa isyarat untuk membantu pemahaman mereka ya sebenarnya ya. Benar. Betul. Iya sih. Banyak sih tanggung jawab tuh contoh. Terus disiplin tuh juga. Kan awal-awal masih sampai sekarang tuh banyak teman-teman tuli tuh yang kayak telat datang kerja gitu-gitu loh. Terus kita bilang jangan telat, harus disiplin. Disiplin tuh apa? Gitu. Nah, kita contoh, anak kamu sekolah kamu bayar, anak kamu boleh telat nggak boleh kan. Nah ini kerja, kamu dibayar, ya, kamu nggak boleh telat, itu disiplin gitu-gitulah. Oh ya. Gitu sih, ya, jadi harus bisa menjelaskan dengan sederhana banget ya. Iya. Gitu. Jadi ini ya kalau aku bilang sih modal buat kayak kita bisa komunikasi sama siapapun ya jadinya ya. Sebenarnya dengan level pemahaman, karena kan ada orang-orang yang bisanya cuma ngomong sama orang-orang yang pintar gitu kan, sedangkan ini kita latihan untuk bisa ngomong sama orang dengan level kemampuan pemahaman yang gimana aja gitu kan, kalau kita bisa ngomong dengan sederhana gitu sebenarnya. Betul. Dia minta pesen dong buat temen-temen nih yang masih yang orang-orang muda nih, milenial zaman sekarang kan kayaknya banyak yang sebenarnya sih mungkin bukannya karena nggak peduli ya, cuman mungkin belum terlalu aware gitu ya dengan teman-teman disabilitas gitu. Ada nggak sih yang bisa dia sampein gitu ke mereka, atau misalkan kalau mereka yang pingin terlibat di dunia disabilitas tuh mereka harus ngapain, mereka harus kemana gitu? Kalau aku bisa sampein mungkin ya, kalau jadi kadang kita ngelihat disabilitas tuh kayak aku bisa ya, atau misalnya yang paling parah sih kayak amit-amit gitu ya, ada orang responnya langsung amit-amit gitu. Padahal kan kalau menurut gue ya, kita ingat aja gitu, disabilitas itu siapapun bisa jadi disabilitas, dan kita yang belum disabilitas tuh bisa jadi disabilitas yang tertunda, karena nanti begitu kita sakit misalnya atau kita tua tuh kita udah jadi disabilitas gitu. Jadi ya sedini mungkin sih tanamkan pemahaman juga bahwa ya sama aja kok, kalian sama teman disabilitas tuh sama aja, cuma bedanya ya mungkin mereka bisa excelnya di bidang apa, kalian di bidang apa, ya biasa kan kayak gitu ya, kita bisa saling bantu aja sih, itu malah bikin hidup lebih berwarna gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh cuma bagian dari keberagaman, sama-sama punya kelebihan, punya kelemahan gitu kan. Cuman kebetulan kelemahannya disabilitas gitu.
iya, label dari kata-kata yang dipilih sama sekitar tuh kayak disabilitas gitu. Karena mereka sebenarnya disabilitas karena emang aksesnya emang belum ramah gitu sebenarnya. Jadi mereka jadi disable deh. Padahal sebenarnya kalau aksesnya udah bisa, sama aja kok sama kita, kayak gitu ya. Iya, ya, benar-benar ya, benar juga ya. Oke deh, Dea. Thank you banget ya buat sharingnya semuanya. Teman-teman yang udah nonton, terima kasih juga udah ngikutin videonya dari awal sampai habis. Buat yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol notifikasinya supaya bisa dapat update setiap kali ada video-video baru. Dan juga buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, boleh juga silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak nih yang tahu tentang kehebatan dan keunikan teman-teman kita yang menyandang disabilitas. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.